Perkenalkan, nama saya Maria Esania Yedodopo dengan NIM 21022000230. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen rantai pasok. Yang pertama, kemitraan bisnis. Kemitraan atau partnering memerlukan pemikiran bersama tentang bagaimana tetap menjaga kepuasan para pelanggan tanpa meningkatkan penimbunan inventory yang merupakan pengurangan kemampuan berkompetensi, dengan tujuan utamanya yaitu memfokuskan diri pada optimalisasi. Kemitraan bisnis ini dimulai dari dalam perusahaan sendiri lalu dikembangkan ke perusahaan luar dalam rangkai rantai aktivitas dengan mencari peluang-peluang secara sungguh-sungguh pada jaringan keseluruhan sebagai satu kesempatan. Yang berikut peran teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Dengan adanya teknologi informasi, mempunyai peran terdukungnya kolaborasi dan koordinasi supply chain di mana selisih biaya transaksi yang dihasilkan antara partner supply chain dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi tersebut akan berkurang. Di dalam perusahaan teknologi informasi juga akan menunjang kinerja perusahaan karena perencanaan strategi perusahaan menjadi lebih terpusat. Yang berikut teknologi informasi di dalam supply chain, yaitu dibagi menjadi dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial. Yang berikut informasi juga akan menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang kinerja supply chain atau rantai pasok karena dapat menjadi dasar agar proses dari rantai pasok terdapat dan berjalan, juga pengambilan pembuatan keputusan akan menjadi lebih baik. Yang berikut manajemen rantai pasok dan konsep informasi korporat terpadu. Sistem informasi korporat terpadu, konsep manajemen supply chain, memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Makin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, akan makin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Ada 3 aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu aliran produk dan jasa, aliran uang, dan aliran dokumen. Esensi dari pengelolaan terhadap ketiga entitas fisik tersebut yaitu melakukan manajemen terhadap data dan informasi yang melekat pada masing-masing entitas dan yang berubah-ubah sejalan dengan mengalirnya ketiga entitas yang ada. Karena ketiga aliran entitas tersebut berasal dari posisi hulu menuju hilir. Yang berikut strategi manajemen rantai pasok. Strategi rantai pasok ini berfokus pada perubahan di pasar, ketersediaan material, fluktuasi musiman, dan permintaan konsumen, serta bagaimana perusahaan dengan gesit menyikapinya. Jika strategi ini dapat diterapkan dengan tepat dalam rantai pasok, siklus akan berjalan lebih efisien dan efektif. Yang berikut pengelolaan tangkas berdasarkan keadaan. Strategi rantai pasok ini berfokus pada perubahan di pasar. Dan yang berikut pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan ini menunjang peningkatan efisiensi. Misalnya perusahaan Anda berkolaborasi dengan pihak pemasok bahan baku dalam hal menyediakan layanan transportasi yang dikhususkan sehingga pengiriman bisa lebih terjamin. Yang berikut kolaborasi teknologi informasi. Sistem antar organisasi terbentuk jika 2 atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis produk berbasis elektronik. Secara garis besar ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan iOS. Yang pertama internet, yang kedua internet, dan yang ketiga extranet. Yang berikut pengukuran kinerja MRP. Yang pertama monitoring dan pengendalian, yang berikut mengkomunikasi tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, ketiga mengetahui posisi organisasi relatif terhadap pesaing, dan menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Esania Yedodopo dengan NIM 21022